melepas untuk datang melayat jenazah almarhum Bapak Saprudin Eslopi yang hari ini insya Allah kita akan antarkan ke peristirahatan yang terakhir. Semua niat kita datang ke tempat ini, termasuk saya tadi baru ditelepon juga tadi pagi. Ya, jadi saya baru tahu juga tadi pagi, rupanya meninggalnya tadi malam. Inilah kehidupan dunia bapak-bapak, ibu-ibu. Kita hanya bisa menjalankan semua apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita umatnya. Yang saya hormati aparat desa Olaya, Bapak Imam, pegawai syara, tokoh masyarakat dari Olaya dan dari beberapa tempat saya yang hadir ini. Bil khusus lagi kakak-kakak, adik, saudara daripada almarhum yang siang hari ini merasakan duka yang dalam atas berpulangnya ke rahmatullah. Utamanya istri, anak. Insya Allah dengan datangnya kita ramai-ramai ke tempat ini, mudah-mudahan kita bisa membuat keluarga ini terhibur. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, sebelum diantar jenazah ke masjid, kita masih punya waktu beberapa saat ke depan, maka marilah kita gunakan kesempatan ini untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran zikrul maut, mengingat-ingat kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala ini menciptakan kita manusia makhluk sosial. Kalau saya lihat yang datang ini subhanallah, luar biasa banyak yang datang. Ini artinya makhluk sosialnya ini kita bisa bersama-sama merasakan sedih apa yang dirasakan oleh orang-orang. Bahkan dalam agama kita Bapak Ibu, dalam Islam itu diajarkan kita ketika seseorang itu sakit, ada saudara kita sakit, tetangga kita sakit, atau orang yang kita kenal itu sakit, maka kewajiban kita adalah datang menjenguk. Hakul muslim alal muslim, hak terhadap seorang muslim itu adalah menjenguk keluarga yang sakit. Saya alhamdulillah, saya lihat ini keluarga besar Lopi ini saya sudah berapa kali, termasuk sebelum masuk rumah sakit 4 hari lalu saya sempat datang juga di rumah ini. Masya Allah, banyak keluarga yang hadir, banyak keluarga yang datang mendoakan, banyak keluarga yang datang menjenguk. Maka mudah-mudahanlah kita kalau ada keluarga yang sakit, upayakan datang Bapak. Tidak usah harus bawa barang dan sebagainya, minimal kita hadir saja. Ada orang sakit, kita bantu doa, kita bantu saran, bantu usul. Nah, inilah hak kita terhadap seseorang muslim, apalagi kalau muslim itu adalah saudara kita. Oleh karenanya dalam salah satu riwayat, dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, ya ibadi, wahai hamba Allah, aku sakit tapi kamu tidak datang menjengukku. Lalu hamba bertanya, ya Allah, engkau kan pemilik alam semesta ini, apakah engkau sakit ya Allah? Apakah Allah pernah sakit? Maka kata Allah, ketika ada hambaku yang sakit, di situ ada aku. Setiap ada hambaku yang sakit, di situ ada aku, kata Allah. Maka jenguklah mereka, datangi orang-orang yang sakit. Insya Allah dengan cara-cara begitu, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, kalau seandainya orang sakit ini ditakdirkan meninggal dunia, memang sudah ditakdirkan oleh Allah umurnya dengan sakit itu meninggal, maka kewajiban kita yang pertama di acara pelepasan ini ingin dijelaskan, kalau ada orang yang meninggal dunia, kewajiban pertama adalah memberikan kabar kepada keluarga, utamanya kepada keluarga-keluarga dekat, kepada tetangga, minimal orang kampung. Maka ada pengumuman di masjid, ada pengumuman di masjid,
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Sengaja diumumkan supaya kita datang. Dari zaman dulu begitu. Tapi zaman sekarang, zaman now, dia pengumuman pasang di FB, telah meninggal dunia. Yang lain komen, semoga husnul khatimah, baru tidak datang. Memangnya malaikat itu membaca FB? Dia lihat itu orang yang di FB yang bawa husnul khatimah? Tidak ada, Pak. Maka wajib datang. Upayakan datang. Kalau ada yang utamanya ini, masih ada jenazah. Ada adab-adabnya. Satu, datang ke duka itu jangan memakai pakaian yang terlalu mencolok. Ini beda, ini bukan pesta. Ya, maka agama kita ajarkan pakaian yang paling bagus itu putih. Kalau ke duka itu pakai baju putih. Ya, cuma sekarang ini orang bilang pakai baju hitam, Ustaz. Itu bukan ajaran kita. Ajaran kita umat Islam pakai putih, ya. Nah, kalau pakai putih, insya Allah itu tandanya. Cuma kita ikut-ikut sinetron. Kalau di sinetron kan begitu. Mulai dia pakai hitam. Saya tidak menyinggung orangnya pakai baju hitam ini. Dia mulai hitam, mulai jilbab, baju hitam semua sampai sandal hitam. Tandanya dia berduka. Bukan ajaran kita, Pak. Ajaran kita itu pakai putih, ya. Itu yang pertama. Kedua, ketika masih ada jenazah seperti ini di dalam, jangan berbicara hal-hal yang menyebabkan mayat itu tersiksa. Jangan ceritakan aibnya. Tidak boleh cerita tentang kita punya kenakalan dulu. Cerita tentang kita sama-sama berteman. Cerita tentang ada ini, saya pernah dengar itu. Ini ada jenazah di dalam, dia bilang, Ustaz, teman baik saya dengan almarhum itu. Sama-sama dulu curi ayam. Allahu Akbar. Itu jenazah di dalam itu, kalau tidak mau mengamuk dia bapak-bapak, ibu-ibu. Oleh karenanya ceritakan kebaikannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus ikut sholat. Nah, ini yang penting. Sebelum disolatkan, sebelum sholat jenazah itu ada proses yang namanya memandikan jenazah. Ibu, bapak, mandi jenazah itu fardu kifayah. Kalau disebut fardu kifayah, berdosa. Berdosa satu kampung kalau sampai ada jenazah, ada mayat yang tidak dimandikan. Ingat baik-baik. Berdosa satu kampung Olaya ini kalau ada jenazah yang tidak dikasih mandi. Maka semua harus belajar bakasih mandi mayat. Ya, jangan nanti harus Pak Imam. Siapa yang paling berhak memandikan jenazah? Yang paling berhak memandikan jenazah adalah keluarga terdekatnya. Mari. Keluarga dekat. Jadi kalau ada anaknya yang bisa kasih mandi, alhamdulillah. Kalau ada kakaknya, sepupunya yang bisa kasih mandi jenazah, lebih bagus. Ar-rajulu aula birrajuli. Laki-laki lebih berhak memandikan jenazah. Wal mar'atu aula bil mar'ah. Perempuan lebih berhak memandikan perempuan. Seorang suami boleh memandikan istrinya. Cuma ini jarang terjadi di Parigi, ya. Padahal boleh. Nabi ketika suatu saat bicara dengan istrinya Siti Aisyah, Nabi mengatakan, wahai Aisyah, kalau seandainya kau duluan yang meninggal, aku sendiri yang akan kasih mandi. Jadi suami boleh kasih mandi istrinya. Sebaliknya istri boleh memandikan suaminya. Kalau dia kuat. Kalau dia kuat, tahan, maka bolehlah seorang istri itu memandikan suaminya. Tetapi ini kan tidak terjadi di Parigi. Maka pertama yang perlu disyariatkan, satu, mandi jenazah itu upayakan murtafa'in. Posisi jenazah di atas, Pak. Cuma di Parigi ini paling sering di pala-pala. Ini kalau secara syariat agama kurang bagus. Kurang bagus. Kenapa? Kalau di pala-pala ditaruh itu air mandi jenazah di bawah itu bisa saja bercampur dengan yang sudah dikasih keluar, sudah bersih padahal. Cuma air jenazah, air sabun itu yang ada di pala-palanya orang taruh itu akan bisa lagi. Maka ada tempat jenazah itu sekarang, tempat kasih mandi jenazah.
Kalau pakai itu lebih bagus. Murtafa'in, harus berada di posisi tinggi. Baridin, pakai air dingin. Ya. Kecuali kalau tidak ada air. Pertanyaannya, waktu zaman Covid lalu itu, Covid-19, itu jenazah tidak dikasih mandi, Bapak. Maka kalau ada suatu nanti, misalnya ada orang kebakaran, sudah hancur badannya, orang yang kita lama baru dapat, tidak mungkin lagi mau dikasih mandi, maka kita pakai namanya tayamum. Kita tayamum jenazah itu. Ya, orang-orang Covid-19 lalu begitu juga. Maka ditayamum jenazah dengan cara-cara itu, kasih mandi jenazah itu keluarga, supaya jangan sampai aibnya orang yang dikasih mandi bisa tercerita. Oh, rupanya cuma mukanya yang glowing, ada panonya dia. Nah itu, nauzubillah misalnya kalau sampai orang cerita. Tapi kalau keluarga tidak mungkin cerita, maka mandikan jenazah, kafani jenazah. Satu, orang yang memandikan jenazah tidak boleh orang yang tadi malam, mohon maaf, berhubungan suami istri. Kalau dia tadi malam sempat berhubungan suami istri, tidak boleh mandi jenazah, tidak boleh masuk dalam kubur. Ya, jenazah berikutnya setelah dikafani kita antar ke masjid. Sampai di masjid kita sholat jenazah. Man shallal jenazah, barang siapa yang menyolatkan jenazah, falahu qirat, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Siapa yang sholatkan jenazah, kemudian dia antar sampai ke kubur, maka dia dapat 2 qirat. Ditanya sama Nabi, ya Rasulullah, mal qiratan, bagaimana besarnya pahala 2 qirat itu? Maka Nabi mengatakan, mislul jabalainil azimain. Pahala kalau ada orang apa namanya meninggal, upayakan sholat jenazah. Apa sulitnya? Ya, apa sulitnya sholat jenazah? Tidak tahu niat itu dalam hati. Tidak tahu usalli sholatal jenazah. Tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu baca Ustaz. Dalam hati saja, ya Allah, saya mau sholat jenazah. Takbir pertama, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah. Kalau ada orang Islam tidak tahu Al-Fatihah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mati. Sedangkan anak SD, anak TK hafal Quran apa Al-Fatihah. Takbir yang kedua, Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cukup kalau sampai situ. Takbir ketiga, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Salat jenazah itu penting. Maka upayakan sholat semua, ya. Mudah-mudahan sholat jenazah rame di Olaya. Sebentar ini kan kita sholat jenazah. Setelah itu kita bawa ke kubur. Tidak panjang ceramah ini, karena ada pelepasan lagi dari keluarga. Sampai di kubur, sebelum kita mengantar jenazah ke kubur, orang yang mengantar jenazah itu berada di belakang jenazah. Jangan baduluan. Sekarang banyak terjadi jenazah sudah dikasih keluar dari dalam rumah, dorong starter motor, seduluan dorong dikubur. Tidak dapat pahala itu. Tidak dapat pahala, Pak. Kita ini mengiringi jenazah. Kalau mengiringi jenazah, jenazah di depan. Mungkin 1 biji motor saja yang bawa apa bendera, atau 1 biji motor yang kasih anu lalu lintas. Yang lain di belakang semua. Kalau kita duluan bukan mengiringi jenazah, bakal tinggal jenazah kita. Jadi praktekkan sekarang itu kita berada di posisi belakang. Sampai di kuburan jangan duduk. Ingat, jangan duduk sebelum jenazah itu sampai di liang lahat. Nah, sekarang terjadi kalau pergi di kubur, yang pertama dicari apa? Mana pongkal apa? Mana tanpa sombar, bawa sombar dulu. Baru duduk situ, mulai dia nokara, ambe potensa, Maroko. Hati-hati, malaikat mau kuti mulu itu. Banyak malaikat di kubur itu. Jadi jangan merokok di kubur. Saya ini jago merokok, tapi kalau di kubur saya tidak merokok, saya takut. Jenazah malaikat banyak di kubur itu. Nah, setelah itu baru kita talqin. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha. Ini perlu dijelaskan. Ada yang batalkin, ada yang tidak batalkin. Terserah. Cuma yang batalkin itu dia mengingatkan kembali. Siapa mayat itu? Iza ja'al malakan. Kalau datang malaikat sama kau Muhammad Nur, bertanya man rabbuka, man nabiyuka, kita ajar dia. Tapi kalau orang yang tidak batalkin, berarti dia anggap yang di dalam itu sudah pintar menjawab. Itu saja.
Tapi kalau kita anggap kita punya orang yang di dalam ini, jangan-jangan dia tidak bisa jawab, talkin dia. Berikutnya taruh tanah. Setelah taruh tanah, tancapkan di situ apa namanya? Kayu apa namanya itu? Balacai, balacai. Orang-orang bilang bid'ah, dia tidak baca kitab itu. Kitabnya ada jelas. Wa yasunnu wad'a jaridah. Disunnahkan menaruh pelepah yang masih mentah. Disunnahkan, Pak. Taruh pelepah kalau di zaman Nabi, Nabi pakai pelepah kurma. Kita pakai daun balacai, tapi cari yang mentah. Jangan cari yang kering. Karena kata Nabi, selama pelepah itu masih ada di kuburan itu, maka Allah akan ringankan azabnya sampai pelepah itu kering. Dan kalau sudah pelepah daun balacai sudah ditancap di situ, Pak, itu miliknya mayat. Jangan coba-coba ambil. Kalau sudah ditancap di situ, jangan kamu tukar. Dia yang bertukar dulu. Tidak boleh. Itu jenazah, dia punya hak. Hak jenazah termasuk daun balacai. Kasih bersih kubur saja, Pak. Nah, ini perlu dijelaskan di masyarakat. Begitu kasih bersih kubur, dia kasih rata. Tidak ada biar rumput yang muncul. Itu tidak boleh. Ya, yang dikasih bersih kubur itu, kalau kita datang dikasih bersih kubur, tinggalkan rumput-rumput yang masih kecil. Karena itu jenazah punya, orang yang di dalam punya. Jangan dikasih rata, dibotak itu kubur. Jangan dibotak. Sekarang orang ganti, pakai batu, boleh. Batu dibaca Qul Huwallahu Ahad 1000 kali, taruh situ. Asal jangan diambil batunya. Kalau kamu ambil batu di mayat jenazah itu dikubur, Bapak pamit leh. Mau diminta dulu kau punya batu. Ya, kenapa? Termasuk mencuri. Walaupun orang yang sudah di dalam mayat, Pak, diambil haknya, tidak bisa, Bapak. Maka mudah-mudahanlah kalau kita mau ganti fondasi itu, mau ganti, mau lain sebagainya, Bapak pamit. Maka orang kalau mau pasang batu nisan itu, ia harus baca-baca dulu, Bapak pamit. Ya, nah inilah yang perlu diperhatikan oleh umat Islam. Nah, apalagi bunga. Ada juga yang bilang Ustadz bunga tidak ada dalam Islam. Ada. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in, di situ dijelaskan, taruh bunga dengan niat memancing malaikat. Malaikat yang turun itu kalau dia cium bunga yang harum, maka bunga yang ditaruh itu bunga yang ada baunya. Baunya harum. Jangan buang bunga tai ayam di situ. Nauzubillah. Mana bunga yang paling harum itu ditaruh. Cuma banyak kesalahan sekarang. Taruh bunga di kubur, full tuh kubur dengan bunga. Salah. Itu satu genggam saja. Satu genggam saja ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ittiba' lin Nabi SAW. Taruh satu genggam. Jangan itu bunga kubur sudah dapat lihat lagi tanah. So bunga semua. Tidak bisa. Ya, mudah-mudahan. Setelah itu terakhir, sebelum tutup ceramah ini, upayakan kita ziarah kubur. Ziarah kubur. Ya, ziarah kubur itu kenapa disiram? Panas ke mayat di dalam. Itu namanya kias, Bapak Ibu. Dalam ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kias itu ada 4. Pertama, Al-Quran. Tidak ada di Al-Quran, di hadis. Tidak ada di hadis ijma ulama. Tidak ada di ijma ulama. Kias. Kias itu adalah menakar, mengukur hukum-hukum yang dahulu tidak ada di zaman Nabi. Sekarang sudah ada, ditakar. Saya mau kasih contoh. Di zaman Nabi, jangan kamu minum minuman keras. Yang disebut minuman keras, anggur. Perasan anggur. Sekarang kenapa narkoba juga haram? Sementara dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada disebut narkoba. Kenapa jadi haram? Itu namanya kias. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Maka setiap yang memabukkan haram. Maka narkoba karena dia memabukkan haram juga. Begitu juga semua yang memabukkan, termasuk mabuk janda. Tergila-gila dengan janda haram juga. Kenapa? Yang memabukkan semua. Ya. Setelah itu disiram. Disiram begini Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh terakhir ceramah ini. Insya Allah kalau ada takziah nanti kita pas perpanjang. Kita siram kuburannya. Niatnya apa? Kiasnya. Ya Allah, sebagaimana dinginnya air ini, kasih dingin di dalam kubur ya Allah. Bukan kita niat mau kasih mandi dia. Kita siram dari kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, banyak doa-doanya. Cuma kalau yang tidak hafal doanya pakai
surah Inna A'tainakal Kautsar. Siram dari kepala sampai di belakang. Diambil lagi dari kepala Inna A'tainakal Kautsar 1 kali. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Putus di situ. Jangan basiram begini. Ini basiram bunga ini. Kanan atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tidak harus Pak Imam, kita sendiri yang mensolatkan. Insya Allah, mudah kita doakan almarhum, semoga dia diampuni semua dosanya. Dia sudah sakit lama Pak. Sakitnya itu menggugurkan dia punya dosa-dosa. Saya tadi waktu 4 hari lalu datang, saya sudah lihat juga ya. Ini kecil sekali harapan. Tetapi namanya keluarga masih berusaha. Semoga dengan usaha itu dinilai oleh Allah. Wajib Pak. Kalau sakit wajib berobat. Kalau kita punya keluarga bilang jangan pergi rumah sakit, percuma. Jangan. Sampai detik terakhir pun harus berusaha. Walaupun kita tahu ini semua mati ini. Tapi kalau bisa diusahakan, itulah yang Allah nilai. Berarti kita ada upaya menyembuhkan. Saya yakin semua keluarga, adiknya, kakaknya sudah upaya. Habis upaya. Dan terakhir Allah panggil almarhum ini. Semoga dia digugurkan, diwafatkan dalam keadaan ada manfaatnya. Akhirul kalam, Allahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.